I love the Smiths. I hate bittersweet ending, but I also love them. Bittersweet ending tidak seperti arti harfiahnya kerap kali bagi gua lebih menyakitkan daripada sad ending. Menjadikan kata what if lebih nyaring di otak karena kata happy ending terletak ada di sana. Namun sayangnya tidak bisa terwujud sepenuhnya. Tapi ada satu film dengan bittersweet ending yang membuat gua full senyum. Dan meski tetap bikin mewek, tapi setidaknya hati gua damai dan tidak sedikit pun merasa fuck this shit. Blade Runner adalah film adaptasi novel karya Philip K. Dick berjudul Do Android Dream Electric Sheep. Bercerita tentang seorang Blade Runner yang secara khusus bertugas menonaktifkan android yang lepas kendali, atau sebutannya dalam cerita ini adalah replika, bukan android. Ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa meski judul novelnya terdapat kata android, tapi replika sendiri merupakan teknologi biologis. Jadi mereka bukan berisikan logam, namun benar-benar layaknya manusia, dan biasanya para replika dioperasikan untuk pekerjaan lapangan seperti pertanian, polisi, resepsionis, prostitusi, dan masih banyak lagi ya, 11-12 lah dengan budak. Saat pertama kali menonton film ini, gue merasa kalau hal yang masih dipertanyakan adalah apa itu manusia. Yang sebenarnya jawaban itu belum gue temukan di film pertama. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Karena kalau menjadi manusia adalah memiliki memori dan diingat orang, maka semua makhluk hidup tentunya memiliki itu. Apakah untuk menjadi manusia itu kita harus terlahir sebagai manusia? Tentu tidak, karena toh manusia sendiri kalau dipikir-pikir ada yang tidak manusia. Saya menonton untuk kedua kalinya, gue pikir menjadi manusia adalah dengan memiliki empati. Karena salah satu elemen dalam tema distopia seringkali merupakan dehumanisasi. I've never retired something that was born before. What's the difference? To be born is to have a soul, I guess. Budak bukanlah makhluk hidup dan robot adalah benda. Jadi bukan tentang menjadi seorang manusia, namun menjadi makhluk yang hidup seutuhnya. Punya emosi, punya empati, punya impian, dan membuat pilihan dengan bebas untuk dirinya sendiri. Dan hal itulah yang tepatnya pemeran utama kita, Kay, alami. Kita melihat dia marah, ingin dicintai, putus asa, dan pada akhirnya membuat keputusannya sendiri. Tidak berpihak kepada pemberontak yang menginginkan Deckard mati, dan tidak pula berpihak kepada korporat yang ingin menggunakan Deckard. Kay berpihak pada hatinya, berkorban demi mempertemukan seorang ayah dan anak. All the best memories are hers. Meski pada akhirnya harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Meski sekejap mata, namun Kay bukan hanya menjadi makhluk hidup, namun dia menjadi salah satu yang terbaik di antara yang ada. Dan oleh sebab itu, ending yang bittersweet ini bagi gue sepenuhnya adalah happy ending.